Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitiana. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat profesi kebidanan yang berkaitan dengan tugas bidan di komunitas. Apa saja yang akan kami bahas pada kali ini? Yang pertama yaitu standar pelayanan kebidanan di komunitas. Apa saja sih standar pelayanan kebidanan di komunitas itu? Yang pertama ada standar pelayanan umum, standar pelayanan antenatal, standar pelayanan pertolongan persalinan, standar pelayanan masa nifas, dan standar pelayanan gawat daruratan obstetri dan neonatal. Nah, yang pertama, standar pelayanan umum. Standar pelayanan umum itu ada beberapa standar. Di antaranya standar yang pertama itu persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Tujuannya, bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada masyarakat mengenai KB, gizi, dan persiapan untuk menghadapi kehamilan. Jadi, bidan mengedukasi kepada masyarakat bahwa kehamilan itu adalah proses yang fisiologis, bukan orang sakit. Jadi, perlakukanlah sebagaimana mestinya orang sehat, tetapi pada saat kehamilan memang kita harus ekstra menjaga, sehingga untuk mempersiapkan kehamilan itu harus keadaan tubuh dan segala faktor yang mendukungnya harus dalam keadaan baik. Salah satunya yaitu menghilangkan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh ibu atau keluarga seperti merokok atau mengonsumsi minuman keras dan lain-lain. Nah, terus mengedukasi masyarakat atau perorangan agar ikut serta dalam mendukung kehamilan yang sehat dan mengetahui tanda bahaya pada kehamilan dan reproduksi. Nah, standar kedua dalam standar pelayanan umum yaitu pencatatan dan pelaporan. Apa sih yang dimaksud dengan pencatatan dan pelaporan pada pelayanan umum itu? Yaitu mengumpulkan, mempelajari, dan menggunakan data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan pelayanan, dan peningkatan serta penilaian kinerja. Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya dengan seksama seperti yang sesungguhnya, yaitu pencatatan ibu hamil di wilayah kerjanya. Bidan hendaknya mengikut sertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau masyarakat hamil, nifas, dan BBL untuk peningkatan pelayanan. Jadi dalam melaksanakan pelayanan, bidan juga harus bermitra dengan kader agar semua pasien dapat ditangani lebih baik dan kitanya bisa lebih mengontrol apa yang memang seharusnya kita lakukan gitu. Terus register kohort mulai dari buku KIA serta partograf harus digunakan untuk pencatatan pelaporan pelayanan. Nah, untuk yang kedua yaitu standar pelayanan antenatal. Tadi kan pelayanan umum, sekarang standar pelayanan antenatal. Nah, standar pelayanan antenatal ini ada beberapa standar, yaitu yang pertama, identifikasi ibu hamil. Nah, bidan melakukan kunjungan rumah dan memotivasi ibu, suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur. Meningkatkan cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum kehamilan 16 minggu. Bidan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan ibu hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kandungannya secara dini dan teratur. Jadi kita sebagai bidan harus tahu siapa saja yang memang masyarakat yang sedang hamil di wilayah tersebut, di suatu wilayah gitu, agar kita bisa menolong melakukan ANC sampai nifas dan BBL kepada ibu tersebut gitu. Nah, standar berikutnya dalam standar pelayanan antenatal itu yaitu pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal. Memeriksakan meliputi anamnesa dan pemantauan ibu janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung dengan normal gitu. Bidan juga harus mengenal kehamilan resti atau resiko tinggi atau kehamilan yang memang khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS, infeksi HIV, memberikan pelayanan imunisasi gitu. Jadi dalam pemeriksaan dan pemantauan antenatal ini kita berusaha untuk mendeteksi dini apa saja sih yang termasuk ke dalam kehamilan risiko tinggi gitu. Jadi kita bisa mengelompokkan dan mendiagnosa, mengambil kesimpulan bahwa pasien tersebut memiliki risiko tinggi atau tidak pada kehamilannya. Nah, standar berikutnya pada standar pelayanan antenatal yaitu standar pelayanan palpasi abdominal. Palpasi abdominal, tentunya semua kita udah tahu kan apa sih yang disebut dengan palpasi abdominal itu. Palpasi abdominal adalah pemeriksaan pada kandungan ibu hamil dengan cara palpasi. Tujuannya untuk memperkirakan usia kehamilan, memantau pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi, dan bagian bawah janin. Pertanyaan standarnya yaitu bidan melakukan pemeriksaan abdomen dengan seksama dan melakukan partisipasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi bagian terendah masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. Nah, pernyataan standarnya pada
palpasi abdominal ini adalah bidan melakukan pemeriksaan abdomen dengan seksama, melakukan partisipasi untuk memperkirakan usia kehamilannya. Bila umur kehamilannya bertambah, memeriksa posisinya, terus bagian terendahnya masuknya kepala ke panggul atau belum, mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu. Maka akan didapatkan hasil perkiraan usia kehamilan yang lebih baik, diagnosa dini kehamilan letak dan merujuknya sesuai kebutuhan, diagnosis dini kehamilan ganda dan kelainan lain serta merujuknya sesuai dengan kebutuhan. Persyaratannya yang harus dilakukan oleh bidan untuk melakukan palpasi abdominal, yang pertama, bidan telah dididik tentang prosedur palpasi abdominal yang benar. Yang kedua, alat, misalnya meteran kain, stetoskop janin tersedia dalam kondisi yang baik. Tentunya alatnya harus lengkap untuk melakukan antenatal care. Tersedia tempat pemeriksaan yang tertutup dan dapat diterima oleh masyarakat menggunakan KMS ibu hamil atau buku KIA, kartu ibu untuk pencatatan. Yang kelima, adanya sistem rujukan yang berlaku bagi ibu hamil yang memerlukan rujukan. Dan yang ketujuh, bidan harus memeriksakan palpasi abdominal pada setiap kunjungan antenatal. Nah, untuk standar berikutnya pada standar pelayanan antenatal yaitu pengelolaan anemia pada kehamilan. Nah, bagaimana sih peran bidan dalam pengelolaan anemia pada saat kehamilan? Yang pertama, bertujuan untuk menemukan anemia pada kehamilan secara dini dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Nah, pernyataan standarnya yaitu ada pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan. Bidan mampu mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan, memberikan penyuluhan gizi untuk mencegah anemia, alat untuk mengukur kadar Hb-nya yang berfungsi dengan baik, tersedia tablet zat besi dan asam folat, obat anti malaria di daerah endemis malaria, obat cacing dan menggunakan KMS ibu hamil dan KIA serta kartu ibu. Gitu. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada proses yang harus dilakukan oleh bidan? Memeriksa kadar Hb semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan pada minggu ke-28. Hb di bawah 11 gram persen pada kehamilan termasuk anemia di bawah 8% adalah anemia berat. Dan jika anemia berat terjadi, misalnya wajah pucat, cepat lelah, kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat, segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan selanjutnya. Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan. Nah, standar selanjutnya pada standar pelayanan antenatal yaitu pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Tujuannya untuk mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda gejala preeklamsia lainnya serta mengambil tindakan yang tepat untuk merujuknya. Ibu hamil dengan tanda preeklamsi mendapat perawatan yang memadai dan tepat waktu sesuai dengan seharusnya, penurunan angka kesakitan dan kematian akibat eklamsi. Persyaratannya, bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, pengukuran tekanan darah. Bidan harus mampu mengukur tekanan darah dengan benar, mengenali tanda-tanda preeklamsia, mendeteksi hipertensi pada kehamilan, dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuannya. Nah, standar pelayanan antenatal selanjutnya yaitu persiapan persalinan. Pernyataan standarnya yaitu bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, serta keluarganya pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasananya yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Jadi kita pun sebagai bidan harus melakukan pelayanan ANC yang terdiri dari persiapan persalinan gitu. Jadi agar menciptakan persalinan yang aman dan menyenangkan sehingga tidak terjadi trauma pada ibu gitu. Nah, persyaratannya yaitu semua ibu harus melakukan 2 kali kunjungan antenatal pada trimester terakhir kehamilan. Yang kedua, adanya kebijakan dan protokol nasional atau setempat tentang indikasi persalinan yang harus dirujuk dan berlangsung di rumah sakit. Bidan terlatih dan terampil dalam melakukan pertolongan persalinan yang aman dan bersih. Peralatan penting untuk melakukan pemeriksaan antenatal tersedia. Perlengkapan penting yang diperlukan untuk melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman tersedia dalam keadaan DPT atau steril. Adanya persiapan transportasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepat jika terjadi kegawat daruratan ibu dan janin, menggunakan KMS ibu atau buku KIA, kartu ibu dan partograf. Sistem rujukan yang efektif untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi selama kehamilan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sampai dengan standar pelayanan antenatal. Lalu selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lainisa Fitri akan melanjutkan presentasi dari Hasitiana, yaitu mengenai poin ketiga, standar pertolongan persalinan. Yang pertama yaitu ada asuhan persalinan kelas 1, tujuannya untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. Kemudian untuk pernyataan standarnya, bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan klien selama proses persalinan berlangsung. Nah, hasilnya ibu bersalin mendapatkan pertolongan darurat yang memadai dan tepat waktu
bila diperlukan, meningkatkan cakupan persalinan komplikasi lainnya yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, berkurangnya kematian atau kesakitan ibu atau bayi akibat partus lama. Kemudian, untuk yang kedua ada persalinan kala 2 yang aman. Tujuannya untuk memastikan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. Kemudian pernyataan standarnya mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendek dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Nah, untuk persyaratannya yang pertama bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mulas atau ketuban pecah, kemudian bidan sudah terlatih dan terampil dalam menolong persalinan secara bersih dan aman. Yang ketiga, ada tersedianya alat untuk pertolongan persalinan termasuk sarung tangan steril. Selanjutnya ada perlengkapan alat yang cukup. Nah, untuk yang ketiga, penata laksanaan aktif persalinan kelas 3. Tujuannya untuk membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan. Nomor pendek kelas 3, mencegah atonia uteri dan retensio plasenta. Pernyataan standarnya, bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap. Kemudian yang keempat ada penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Tujuannya untuk mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregang perineum. Kemudian ada pernyataan standarnya. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 yang lama dan segera lakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan diikuti dengan penjahitan perineum. Kemudian untuk poin yang keempat ada standar pelayanan masa nifas. Yang pertama, perawatan bayi baru lahir. Tujuannya untuk menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernapasan serta mencegah hipotermi atau hipoglikemia dan infeksi. Pernyataan standarnya, bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernapasan spontan, mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah dan menangani hipotermi. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ada penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Tujuannya untuk mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama kala 4 untuk memulihkan kesehatan bayi, meningkatkan asuhan sayang ibu dan sayang bayi, memulai pemberian IMD. Pernyataan standarnya, bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam 2 jam setelah persalinan serta melakukan tindakan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan penyerahan ASI eksklusif. Pernyataan standarnya, bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi. Nah, poin kelima ada standar penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Yang pertama, ada penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester 3. Tujuannya untuk mengenali dan melakukan tindakan cepat tepat perdarahan dalam trimester 3 kehamilan. Pernyataan standarnya, bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Kemudian yang kedua ada penanganan kegawatan dan eklamsi. Tujuannya itu untuk mengenali secara dini tanda-tanda dan gejala preeklamsi berat dan memberikan perawatan yang tepat dan segera dalam penanganan kegawat daruratan bila eklamsia terjadi. Pernyataan standarnya, bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia, mengancam, serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik kebidanan. Definisi dari kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik bidan di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia yang ke-10 tahun 1988, sedang petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional Rekernas IWI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI tahun 1998 sebagai pedoman dalam memberi laku kode etik bidan Indonesia mengandung berupa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan bab.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kode etik bidan. Definisi kode etik bidan merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia ke-10 tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan bab. Secara umum, kode etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab dapat dibedakan atas 7 bagian, yaitu bab 1, kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, terdapat 6 butir. Yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lalu yang kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dengan hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. Bab 2, kewajiban bidan terhadap tugasnya, terdapat 3 butir. Yang pertama, setiap bidan senantiasa memberi pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga, dan masyarakat dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan pada kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, setiap bidan berhak memberi pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dan tugasnya, termasuk keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan. Yang ketiga, setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali jika diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Yang bab ketiga, kewajiban bidan terhadap teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, terdapat 2 butir. Yang pertama, setiap bidan harus menjalani hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. Yang kedua, setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang bab keempat, kewajiban bidan terhadap profesinya ada 3 butir. Yang pertama, setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberi pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Yang kedua, setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Yang bab kelima, kewajiban bidan terhadap diri sendiri, terdapat 2 butir. Yang pertama, setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Yang kedua, setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang keenam, kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air, terdapat 2 butir. Yang pertama, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatannya, khususnya dalam pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga serta masyarakat. Yang kedua, setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dalam
menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Lalu bab terakhir yaitu penutup, ada 1 butir. Jadi setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia. Saya Anissa, saya akan menjelaskan standar asuhan kebidanan di komunitas. Apa sih standar asuhan kebidanan di komunitas itu? Jadi, standar asuhan kebidanan di komunitas itu adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan oleh bidan sesuai dengan kewenangannya di lingkungan praktiknya. Nah, untuk standarnya itu ada 6. Yang pertama, standar 1 yaitu pengkajian. Untuk pengkajian, jadi bidan mengumpulkan semua informasi yang didapat dari pasien sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, ada standar 2 yaitu perumusan, diagnosa atau masalah kebidanan. Jadi setelah dikaji, data yang diperoleh itu akan dianalisa dan untuk selanjutnya didapatkan diagnosa. Selanjutnya ada standar 3 yaitu perencanaan. Nah, bidan merencanakan asuhan apa sih yang akan diberikan sesuai diagnosa. Dan di dalam perencanaan ini harus melibatkan pasien dan keluarganya agar tahu tindakan apa yang akan dilakukan. Nah, untuk standar 4 yaitu implementasi. Untuk implementasi tentu setelah perencanaan kan bagaimana sih pengaplikasian tindakannya. Jadi harus aman, efektif, dan efisien sesuai dengan standarnya. Selanjutnya standar 5 yaitu evaluasi. Jadi setelah diimplementasikan, si asuhan itu harus dievaluasi untuk melihat seberapa efektif sih asuhan yang sudah diberikan itu. Selanjutnya ada standar 6, pencatatan asuhan kebidanan. Nah, dari pencatatan asuhan ini, jadi setelah bidan memberikan asuhan, harus dicatat semua secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang registrasi praktik bidan. Yang pertama adalah ketentuan umum, yaitu bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah terregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Yang ketiga, surat tanda registrasi bidan yang selanjutnya disingkat STRB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada bidan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat izin praktik bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kebidanan. Praktik mandiri bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Nah, yang kedua ada pelaporan dan registrasi. Bidan yang baru lulus menganjurkan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di mana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima ijazah bidan. 2. Kelengkapan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di antara lain fotokopi ijazah bidan, fotokopi transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Bentuk permohonan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam formulir 2 terlampir. Selanjutnya ada masa bakti. Masa bakti bidan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu perizinan. Setiap bidan harus memiliki STRB untuk dapat melakukan praktik keprofesiannya. STRB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah bidan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. STRB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku selama 5 tahun
Contoh surat STRB sebagaimana tercantum dalam formulir 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. STRB yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ada praktik bidan. Bidan yang menyelenggarakan praktik mandiri bidan harus memenuhi persyaratan. Selain ketentuan persyaratan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1. Yang kedua, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan, serta obat dan bahan habis pakai. Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 merupakan praktik mandiri bidan yang harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Selanjutnya ada pencatatan dan pelaporan. Bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan ke puskesmas wilayah tempat praktik. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi bidan yang melakukan praktik di fasilitasi pelayanan kesehatan selain praktik mandiri bidan. Nah, selanjutnya ada pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut izin praktik. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan surat izin atau STR kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia terhadap bidan yang melakukan praktik tanpa memiliki SIPB atau kerja tanpa memiliki SIKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Lalu pembinaan dan pengawasan. Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dapat mengikut sertakan organisasi profesi. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Yang selanjutnya, sanksi. Sanksi diberikan kepada bidan yang dengan sengaja melakukan praktik kebidanan tanpa mendapat pengakuan atau adaptasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan atau melakukan praktik kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada pasal 9, melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 1, ayat 2, dipidana sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya ada ketentuan peralihan. Yang terakhir, praktik mandiri bidan yang telah terselenggara berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan tetap dapat menyelenggarakan pelayanan sampai habis masa berlakunya izin. Praktik bidan yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri diundangkan. Proses permohonan SIPB baru atau perpanjang SIPB yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 1464 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan dan diajukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Menkes per X 2010. Nah, sekian penjelasan tentang beberapa poin dari registrasi praktik kebidanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.